Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fairuzia dengan NIM 251408005, jurusan Tadris Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi biologi. Lamar berpendapat bahwa nenek moyang jerapah itu semuanya berleher pendek. Nah, jerapah ini kan pemakan dedaunan yang ada di pohon. Nah, untuk mencapai dedaunan yang ada di pohon tinggi, nah jerapah itu akan meregangkan dan memanjangkan lehernya, sehingga lama-kelamaan leher jerapah menjadi panjang. Jadi awalnya pendek, nah karena diregangkan terus-menerus akhirnya jadi panjang. Nah, sehingga Lamar berkesimpulan bahwa perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat dari adaptasi itu akan diwariskan pada keturunannya. Jadi ini kan dari pendek, kemudian lama-kelamaan kan jadi panjang. Nah, kemudian nanti si jerapah yang berleher panjang ini kan bereproduksi. Nah, terus punya keturunan ya. Nah, keturunannya itu akan berleher panjang. Jadi panjangnya leher jerapah ini akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua, Lamar juga berkesimpulan ada prinsip use and disuse. Nah, use itu adalah organ-organ yang sering digunakan untuk beradaptasi. Contohnya di sini berarti leher ya. Jadi ketika organ itu sering digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, maka organ tersebut akan berkembang dengan baik sehingga akan semakin kuat dan juga semakin besar. Nah, sedangkan organ-organ yang tidak digunakan atau disuse itu akan mengalami rudimentasi atau kemunduran sehingga akan menyusut dan lama-kelamaan akan mengecil atau bahkan menghilang. Nah, sedangkan teori evolusi menurut Darwin, nah jadi sama-sama tentang jerapah ya. Jadi kalau misalnya Lamar kan berpendapat bahwa jerapah itu awalnya lehernya pendek, nenek moyangnya pendek, terus ketarik-tarik jadi panjang gitu kan. Nah, kalau menurut Darwin, nenek moyang jerapah itu bervariasi. Jadi ada yang lehernya pendek, ada yang lehernya panjang. Nah, pada saat dedaunan yang ada di pohon yang rendah itu masih ada, nah jerapah yang leher pendek sama yang leher panjang kan berarti masih bisa bertahan ya, masih bisa mendapatkan makanan sehingga masih bisa bertahan hidup. Nah, namun ketika dedaunan yang di pohon yang pendek itu habis, nah jerapah yang berleher pendek kan tidak dapat memperoleh makanan, akhirnya mati dan punah. Nah, sedangkan yang jerapah berleher panjang bisa tetap mendapatkan makanan sehingga dapat berkembang biak dan terus lestari sampai saat ini. Sehingga di sini Darwin berkesimpulan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Jadi kalau kalian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka kalian akan terseleksi alam, jadi akan mati dan juga punah. Jadi misalnya di sini leher pendek ya, jerapah yang berleher pendek ini mau beradaptasi, misalnya dia nggak nyampe kan ya, makan pohon yang tinggi, nah dia makan yang lain, misalnya makan rumput atau apa ya, nah dia mampu beradaptasi, nah mungkin saja masih bisa bertahan. Nah tapi kan ini hanya teori ya, jadi tidak ada yang tahu apakah benar ada jerapah yang berleher pendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan teori evolusi menurut August Weismann dengan Charles Darwin. Jadi kalau Charles Darwin kan tadi mengatakan bahwa punahnya jerapah yang berleher pendek ini karena seleksi alam ya kan. Nah, sedangkan menurut August Weismann, evolusi jerapah itu dikendalikan oleh gen. Jadi anggap aja kan jerapah tadi ada yang panjang, ada yang pendek lehernya ya. Nah, yang berleher panjang maka itu memiliki gen dominan, sedangkan yang berleher pendek maka itu kan gennya resesif. Nah, menurut Weismann, semua gen resesif itu tidak mampu bertahan dan mati. Nah, sedangkan yang tersisa itu adalah gen dominan. Makanya kalau disilangkan, semuanya akan menghasilkan, ya balik lagi jadi gen dominan kan. Misalnya H besar H besar, disilangkan dengan H besar H besar, maka akan muncul H besar H besar. Kenapa? Karena ya tadi nggak ada gen H kecilnya kan. Karena gen H kecil atau resesifnya itu sudah punah. Jadi kesimpulan teori evolusi menurut August Weismann adalah evolusi itu menyangkut pewarisan gen melalui sel-sel gamet. Jadi di sini ada berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Jadi seleksinya tuh bukan hanya alam aja, tapi seleksinya tuh sudah sampai ke tingkat gen. Jadi faktor genetiknya. Jadi gen resesifnya udah nggak ada. Selanjutnya perbandingan teori evolusi menurut August Weismann dan Jean-Baptiste Lamarck. Nah, Jean-Baptiste Lamarck kan mengatakan bahwa perubahan sifat dan fungsi organ tubuh yang diakibatkan oleh adaptasi atau oleh lingkungan itu akan diwariskan pada keturunannya. Nah, hal tersebut dibantah oleh August Weismann. Nah, jadi August Weismann
membuat percobaan untuk membantah teori tersebut. Nah, dengan cara mengawinkan 2 ekor tikus yang dipotong ekornya. Jadi kan tikus ini berekor panjang, nah ini juga berekor panjang. Nah, keduanya ekornya dipotong hingga pendek. Nah, ini kan berarti menjadi tikus ekor pendek dengan tikus ekor pendek ya, tapi pendeknya karena dipotong. Nah, dikawinkan. Nah, ternyata biarpun sudah dipotong, anak tikusnya tetap berekor panjang. Nah, oleh Weisman, anaknya ini dipotong lagi ekornya, lalu dikawinkan lagi dengan tikus yang berekor panjang yang dipotong juga sama. Jadi kayak gini lagi, balik lagi ya. Nah, kemudian ternyata anaknya tetap berekor panjang. Lalu oleh Weisman dipotong lagi, jadi sampai ke 21 generasi. Jadi tetap panjang, dipotong lagi, dikawinkan, tetap panjang, terus dipotong lagi, tetap panjang lagi sampai ke 21 generasi, sehingga Weisman berkesimpulan bahwa perubahan sifat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan itu tidak akan diwariskan. Jadi contohnya kan di sini ekornya pendeknya karena dipotong, berarti ini kan karena lingkungan ya, bukan genetik ya. Nah, itu pasti tidak akan diwariskan. Selanjutnya kita membahas mengenai fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Nah, yang pertama pengaruh lingkungan terhadap gen. Seperti kita ketahui bahwa semua sifat makhluk hidup itu kan dikendalikan oleh gen. Nah, lalu apakah gen itu dipengaruhi oleh lingkungan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, dilakukanlah percobaan dengan menggunakan 2 kelinci. Jadi ada 2 jenis kelinci, yaitu kelinci dengan lemak kuning dan ada kelinci dengan lemak putih. Nah, kedua kelinci ini kemudian diberi jenis makanan yang berbeda. Nah, yang pertama diberi makanan berpigmen, jadi misalnya contoh wortel, sawi, pokcoy, dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang berwarna, dan ada kelinci yang diberikan makanan yang tidak mengandung pigmen, contohnya kol, kemudian ada kembang kol, lobak, dan lain sebagainya ya. Kelinci dengan lemak kuning ketika dikasih makanan yang berpigmen, lemaknya menjadi kuning. Namun ketika dikasih makanan yang tidak mengandung pigmen, lemaknya berubah menjadi putih. Nah, sedangkan kelinci yang memiliki gen lemak putih, dikasih makanan berpigmen, itu lemaknya tetap putih. Nah, dikasih makanan tidak berpigmen, lemaknya juga tetap putih. Nah, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kuning ataupun putih lemak kelinci itu berkaitan dengan gen. Jadi bukan karena lingkungan atau makanan, berarti di sini ya. Nah, jadi kelinci dengan lemak kuning itu dia tidak memiliki gen pengendali enzim pengurai pigmen. Jadi ketika kelinci dengan lemak kuning dikasih makanan berpigmen, dia kan nggak punya gennya kan, nggak punya gen untuk mengurai pigmennya. Sehingga ketika dikasih makanan berwarna, ya udah pigmennya tidak terurai, makanya lemaknya kuning. Nah, tapi ketika dia tidak diberikan makanan yang berpigmen, maka dia akan berwarna putih. Ya karena kan tidak ada pigmennya. Jadi tidak ada yang perlu diurai gitu kan. Nah, sedangkan kelinci dengan lemak putih, maka mau dikasih makanan berpigmen ataupun tidak berpigmen, itu dia tetap lemaknya berwarna putih. Kenapa? Karena kelinci ini memiliki enzim pengurai pigmen. Jadi ketika dikasih makanan yang berwarna, contoh dikasih wortel gitu ya, dia tuh kan punya gen ya kan, punya gen yang menguraikan pigmen sehingga pigmennya terurai jadi putih. Dikasih makanan yang tidak berwarna, ya juga putih ya, selain tidak ada pigmennya, tidak ada yang diurai juga ya, seperti itu. Fenomena selanjutnya ada adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka kita akan terseleksi alam. Nah, contoh dari peristiwa adaptasi dan seleksi alam itu dapat dilihat dari perubahan populasi dari ngengat biston betularia yang ada di Inggris. Jadi sebelum terjadi revolusi industri, itu kan belum terjadi pencemaran. Sehingga lingkungan ataupun pepohonan itu masih cerah gitu ya. Nah, sehingga populasi ngengat yang bersayap cerah itu lebih banyak dibanding populasi ngengat yang bersayap gelap. Kenapa? Karena yang bersayap cerah itu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan.
Namun setelah terjadi revolusi industri di Inggris, pohon-pohon ataupun tembok-tembok itu tertutup oleh jelaga atau asap, sehingga kan warnanya jadi kotor. Hal tersebut menyebabkan bison betularia atau ngangat yang bersayap gelap akhirnya lebih mudah beradaptasi atau lebih adaptif, sehingga jumlah yang bersayap gelap itu lebih banyak dibanding yang bersayap cerah. Kenapa? Ya karena ngangat yang bersayap cerah itu lebih mudah terlihat oleh predator, sehingga jumlahnya akan makin berkurang. Sedangkan yang gelap kan bisa kamuflase sehingga tidak terlihat oleh predator, sehingga jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya ada fenomena seleksi alam berdasarkan resistensi. Nah, resistensi itu apa sih? Nah, resistensi itu adalah daya tahan suatu makhluk hidup ya terhadap pengaruh zat-zat tertentu. Nah, jadi seleksi alam berdasarkan resistensi ini dapat kita lihat pada perbedaan perubahan jumlah koloni bakteri sebelum dan setelah diberi antibiotik. Nah, jadi sebelum diberikan antibiotik, jumlah koloni bakteri yang tidak resisten itu lebih banyak dibanding yang resisten. Nah, lalu kan diberikan antibiotik. Setelah diberikan antibiotik, maka kan bakteri yang tidak resisten itu kan tidak bisa bertahan, sehingga akan berkurang populasinya. Nah, sedangkan yang resisten itu kan bisa bertahan atau dia tahan terhadap antibiotik ya kan, sehingga populasinya akan bertambah. Selanjutnya kita bahas petunjuk-petunjuk adanya evolusi atau apa saja sih bukti-bukti dari evolusi itu, ya kan kita nggak bisa tahu ya. Nah, jadi untuk mengetahui beneran nggak sih terjadi evolusi, nah berarti kita harus ada buktinya ya. Nah, petunjuk atau bukti evolusi yang pertama ada fosil. Nah, apa sih fosil itu? Nah, jadi fosil itu adalah sisa-sisa dari makhluk hidup yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Nah, dengan ditemukannya fosil, maka kita dapat mengetahui adanya perubahan ataupun perkembangan pada makhluk hidup sebagai bukti terjadinya evolusi. Nah, tapi fosil ini jarang ditemukan dalam kondisi yang utuh. Nah, fosil terlengkap yang pernah ditemukan itu adalah fosil kuda. Nah, ini bisa menunjukkan adanya evolusi. Nah, yang pertama ada Eohippus. Nah, jadi Eohippus ini adalah kuda yang ditemukan pada awal zaman Eosen, yaitu sekitar 50 juta tahun yang lalu. Nah, Eohippus itu adalah kuda yang berukuran 0,4 meter atau 40 cm ya, jadi sebesar kucing, di mana jumlah jari kakinya itu masih 4. Kalau sekarang kan jumlah jari kaki kuda itu 1 ya. Nah, lalu ada Mesohippus ditemukan pada akhir zaman Eosen, sekitar 35 juta tahun yang lalu, ukurannya 60 cm atau 0,6 meter, di mana jumlah jari kakinya itu ada 3, jadi sudah reduksi ya. Lalu ada Merychippus ditemukan sekitar pertengahan zaman Miosen, yaitu 15 juta tahun yang lalu, ukurannya 1 meter, dan jumlah jari kakinya itu masih 3, tapi jari-jari terluarnya sudah mengalami reduksi. Lalu ada Pliohippus ditemukan pada zaman Pleistosen, sekitar 8 juta tahun yang lalu, ukurannya 1,25 meter, dan jumlah jari kakinya sudah 1. Nah, lalu ada Equus ditemukan 1 juta tahun yang lalu sampai saat ini. Jadi ini kuda zaman sekarang, ukurannya 1,4 meter dan jumlah jari kakinya adalah 1. Jadi ternyata jumlah jari kakinya itu berbeda. Nah, ini teradaptasi pada lingkungan. Nah, jadi kalau kuda yang zaman-zaman Eosen ya sampai ke zaman Meosen, itu kan jumlah jari kakinya 4 ya sama 3. Nah, itu dikarenakan kondisi lingkungannya itu masih berupa rawa-rawa. Kalau kuda zaman sekarang kan teradaptasi karena tinggal di padang rumput. Bukti evolusi yang kedua ada perbandingan anatomi. Nah, jadi yang pertama itu ada istilah homologi. Apa itu homologi? Jadi kesamaan struktur tubuh organisme itu ternyata menunjukkan hubungan kekerabatan atau kesamaan asal-usul. Di mana homologi itu menunjukkan bahwa perkembangan makhluk hidup itu berasal dari asal yang sama, lalu menghasilkan spesies yang berbeda-beda karena fungsi organ tubuhnya berbeda. Nah, jadi intinya homologi itu memiliki struktur tubuh yang sama, namun fungsinya berbeda. Nah, homologi ini merupakan bukti terjadinya evolusi divergen. Contohnya apa? Nah, jadi contohnya misalnya ini tangan manusia itu homolog dengan kaki depan kucing, dengan sirip paus, dan juga sayap kelelawar. Nah, misalnya nih ya, tangan manusia dengan kaki depan kucing. Itu kan strukturnya sama, bisa kalian lihat ya, bahwa terdiri dari humerus, radius, ulna, kemudian karpal, metakarpal, dan phalanges atau jari ya. Nah, kucing juga sama kayak gitu strukturnya. Nah, jadi strukturnya sama tapi fungsinya pasti beda dong. Begitu juga dengan paus dan kelelawar ya. Jadi keduanya strukturnya sama tapi fungsinya berbeda. Kalau sirip untuk berenang, sayap untuk terbang. Lalu ada analogi. Jadi analogi itu adalah
kebalikan atau lawan dari homolog. Nah, jadi kalau misalnya homolog itu kan tadi struktur sama fungsi beda ya. Nah, analogi kebalikannya. Jadi analogi itu menunjukkan adanya perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang berbeda, tetapi karena hidupnya dalam lingkungan yang sama, sehingga fungsi organ tubuhnya itu jadi sama. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah sayap lebah atau sayap serangga ya, bisa kupu-kupu, bisa lebah. Nah, dengan sayap burung. Nah, ini kan strukturnya pasti beda banget dong ya. Nah, ini kelihatannya berbeda, nah tapi fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk terbang. Begitu juga dengan sirip paus dan sirip hiu. Ingat ya, paus itu kan mamalia, tapi hiu itu pisas atau ikan ya. Jadi ingat ya, keduanya itu memiliki struktur tubuh yang berbeda, namun fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk berenang. Jadi, analogi ini menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang berbeda-beda, tetapi karena lingkungan hidupnya sama, akhirnya keduanya itu memiliki kesamaan fungsi organ tubuh. Bukti evolusi yang ketiga ada perbandingan embriologi atau embriologi perbandingan. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, jadi perkembangan awal beberapa spesies makhluk hidup. Nah, di sini kakak bahasnya yang vertebrata ya. Bisa kalian lihat ya, ini ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Nah, kalian bisa lihat ya, bentuknya itu sama. Jadi menunjukkan bentuk dan struktur yang sama. Lalu, lama-kelamaan mereka berkembang dan terlihat ya bahwa jadi berbeda. Jadi, masing-masing spesies ini kemudian berkembang dengan modifikasi yang berbeda, sehingga menjadi spesies yang berbeda-beda. Yang keempat ada biogeografi. Contohnya ini bisa kita lihat pada perbedaan bentuk paruh burung finch. Nah, jadi bentuk paruh burung finch itu memiliki bentuk dan juga ukuran yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan itu mempengaruhi bentuk tubuh makhluk hidup ya. Jadi kan kalau misalnya di burung finch ini awalnya nenek moyang seperti ini. Lalu mereka terbang ke Kepulauan Galapagos. Nah, karena lingkungan yang berbeda, burung-burung tersebut akhirnya menyesuaikan diri dengan jenis makanan yang ada di Kepulauan Galapagos dan akhirnya terbentuklah 14 spesies burung finch yang berbeda dalam bentuk dan ukuran paruh yang berbeda. Bukti evolusi yang kelima ada perbandingan fisiologi atau fungsi tubuh. Nah, sebagai contoh, misalnya buaya dengan lumba-lumba ini kan memiliki habitat yang berbeda. Ya, misalnya buaya berada di darat. Nah, kalau misalnya lumba-lumba itu kan di air. Mereka juga memiliki kelas yang berbeda. Kalau buaya termasuk reptil, kalau misalnya lumba-lumba itu mamalia. Nah, tapi keduanya biarpun lingkungannya berbeda, kemudian cara hidupnya juga berbeda. Nah, tapi ternyata keduanya memiliki proses tubuh yang sama, yaitu misalnya sama-sama bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, jadi dengan ditemukannya ada kesamaan proses fisiologi, itu menunjukkan adanya evolusi. Nah, yang keenam ada perbandingan biokimia. Nah, sebagai contoh, manusia dengan simpanse itu ternyata memiliki kemiripan dalam hemoglobin. Jadi, jika dianalisis secara kimia, tubuh beberapa makhluk hidup itu menunjukkan adanya kesamaan. Bukti evolusi yang ketujuh yaitu ada sisa organ tubuh atau disebut juga dengan organ vestigial. Nah, organ vestigial ini merupakan organ-organ tubuh kita yang dianggap sebagai sisa dari evolusi, namun masih terdapat di dalam tubuh kita sampai saat ini. Nah, jadi kenapa sih disebut sisa? Karena biasanya organ-organ ini tuh tidak terlalu berfungsi. Nah, contohnya apa? Yang pertama ada kelopak mata ketiga atau third eyelid ya. Jadi kalau di hewan itu biasanya disebut sebagai membran niktikan. Nah, jadi membran niktikan ini biasanya kalau pada hewan seperti pada katak ataupun pada reptil lah ya, itu berfungsi untuk melumasi dan juga melembabkan mata ya. Nah, jadi dia melindungi ketika di dalam air. Nah, berarti kalau di manusia itu tidak terlalu berfungsi. Kemudian ada otot penggerak telinga. Jadi kalau di hewan itu kan ada yang telinganya bisa bergerak ya. Nah, di manusia itu masih ada beberapa yang masih bisa menggerakkan telinganya karena memiliki otot penggerak telinga. Lalu ada geraham tambahan. Jadi 3 geraham belakang ya. Jadi 3 geraham belakang itu juga merupakan salah satu organ-organ vestigial. Lalu ada kelenjar mamae atau kalau pada laki-laki itu berarti puting pada laki-laki. Nah, laki-laki itu kan tidak menyusui ya. Jadi puting di sini tidak terlalu berfungsi. Kemudian ada rambut dada, nah ini juga sama ya pada laki-laki. Kemudian ada tulang ekor, nah jadi manusia kan tidak punya ekor ya, tapi masih memiliki tulang ekor. Jadi ini dianggapnya sebagai organ vestigial.
Lalu yang terakhir ada appendix atau umbai cacing. Jadi ini kalau operasi usus buntu, nah yang dibuang ini adalah appendixnya ya kan, atau umbai cacingnya. Dan ketika sudah dilakukan pemotongan pun ternyata maksudnya tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem pencernaan. Selanjutnya kita membahas mengenai mekanisme dari evolusi. Nah, jadi evolusi ini bisa terjadi melalui adanya seleksi alam terhadap variasi sifat individu ya, dan juga bisa juga terjadi karena variasi genetik. Nah, variasi genetik ini bisa terjadi karena terjadinya mutasi dan juga rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen ini berarti biasanya terjadi melalui proses perkawinan ya. Mutasi dan rekombinasi gen ini nanti bisa memicu terjadinya mutasi spontan. Teori asal-usul kehidupan ya. Jadi ada beberapa teori asal-usul kehidupan. Yang pertama yang paling tua itu adalah teori abiogenesis. A dalam biologi itu artinya tidak, bio itu artinya hidup. Jadi teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari yang tidak hidup atau benda mati. Lalu dilawan ya, ada lawannya adalah teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup ya dari makhluk hidup juga. Lalu yang terakhir ada teori evolusi modern. Yuk kita langsung bahas mulai dari teori abiogenesis ya. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta secara spontan dari benda mati atau biasa disebut generatio spontanea atau makhluk hidup tercipta secara spontan. Tokoh-tokohnya itu yang paling tua itu adalah Aristoteles ya, kemudian ada Van Helmont, ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, kalau Anthony van Leeuwenhoek ini adalah cikal bakal berkembangnya ilmu mikrobiologi karena beliau menemukan mikroskop sederhana. Yang di bawah ini adalah ukiran patung Aristoteles, kemudian yang di tengah ini adalah lukisan Anthony van Leeuwenhoek. Beliau menemukan mikroskop sederhana untuk mengamati air rendaman jerami. Ternyata di dalam air rendaman jerami itu ada mikroorganisme ya. Lalu ada John Needham yang juga melakukan percobaan. Ini yang paling akhir nih ya. John Needham ini pembawa teori abiogenesis yang paling muda. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan rebusan air kaldu. Nah, dari semua teori mereka ini menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta dari benda mati. Contohnya lipas terbentuk secara spontan dari sampah, belatung terbentuk dari daging busuk, dan lain sebagainya. Seperti juga kata Anthony van Leeuwenhoek, air rendaman jerami itu bisa menghasilkan atau memunculkan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme tercipta secara spontan dari air rendaman jerami. Itu menurut Anthony van Leeuwenhoek berdasarkan pengamatan dia menggunakan mikroskop yang ia temukan. Gitu. Jadi ini teori yang tertua menyatakan bahwa makhluk hidup itu tercipta secara spontan dari benda mati atau dari benda-benda yang bukan makhluk hidup. Lalu tentu saja ada yang tidak sependapat. Beberapa tokoh yang tidak sependapat menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta bukan dari benda mati melainkan dari makhluk hidup sebelumnya melalui proses reproduksi. Nah, itu namanya teori biogenesis. Ada beberapa tokoh pengusung teori biogenesis, diantaranya adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Nah, kalau kita lihat urutan waktunya nih, jadi Francesco Redi 1668, Lazzaro Spallanzani 1768. Nah, John Needham itu melakukan percobaan air kaldu itu di 1745. Jadi John Needham itu ada di antara Francesco Redi dan Lazzaro Spallanzani ya. Sekarang kita lihat nih eksperimen Francesco Redi, seorang dokter asal Italia. Dia menggunakan daging mentah yang dimasukkan ke dalam wadah atau toples. Ada 3 toples, yang pertama dibuka aja, kemudian yang kedua wadahnya ditutup dengan kain kasa, yang ketiga toplesnya ditutup rapat. Nah, ternyata setelah dibiarkan beberapa hari, yang wadahnya terbuka kan dagingnya membusuk, menyebarkan bau busuk, datanglah lalat yang bertelur, lalu ada belatung gitu ya. Kemudian yang tertutup kain kasa, karena ada kain kasa, jadi lalatnya cuma bisa nyium-nyium bau busuknya dari luar. Kalau yang ketutup rapat, betul-betul nggak bisa masuk lalatnya ya. Jadi kalau yang tutup kain kasa, lalatnya itu cuma bisa bertelur di atas kain kasanya. Belatung-belatungnya hanya ada di atas kain kasa.
Beda dengan yang toples pertama, di dalamnya ada belatung. Nah, di sini maksudnya Reddy mau membuktikan bahwa belatung itu dari lalat yang bertelur. Jadi asalnya itu bukan dari daging yang membusuk. Tetapi teorinya ditolak karena tidak berlaku untuk mikroorganisme, katanya gitu ya. Lalu dilawan kan oleh Johnny Dam ya. Johnny Dam melakukan percobaan air kaldu. Lazzaro Spallanzani pun melakukan hal yang sama. Dia merebus air kaldu ya, direbus dulu untuk mensterilkan air kaldu. Air kaldu itu air rebusan daging ya. Tapi Lazzaro Spallanzani menggunakan 2 wadah kaldu, yang satu wadahnya dibuka, yang satu wadahnya ditutup rapat. Ternyata setelah beberapa hari, air kaldu yang dibuka jadi keruh dan berbau busuk, sedangkan yang tertutup rapat tidak keruh dan tidak berbau busuk. Lazzaro Spallanzani mau membuktikan bahwa busuknya itu karena mikroorganisme yang datang dari luar, tetapi teorinya ditolak karena tidak ada oksigen katanya ya, mikroorganisme nggak bisa tumbuh tanpa oksigen. Disempurnakan oleh Louis Pasteur. Louis Pasteur ini mikrobiolog asal Prancis, dia melakukan eksperimen mirip dengan Needham dan Spallanzani, tetapi Pasteur hanya menggunakan satu labu, satu botol aja gitu, tapi di atas labunya itu dipasang pipa kaca berbentuk leher angsa. Tujuan pemasangan pipa itu supaya oksigen bisa masuk ya, tapi mikroorganisme tidak bisa langsung masuk ke dalam kaldu. Jadi mikroorganisme dari luar itu masuk terus nyangkut di pipanya itu, sehingga kaldu yang sudah dipanaskan, disterilkan, dibiarkan beberapa hari tetap jernih karena mikroorganismenya nggak bisa masuk. Beberapa hari kemudian karena sudah dibuktikan tetap jernih, baru dimiringin nih labunya nih. Labunya dimiringin supaya kaldunya bisa kena pipa-pipa yang sudah terkontaminasi, dibiarkan lagi beberapa hari kemudian baru dia jadi keruh dan berbau busuk karena ada mikroorganisme yang masuk dari luar. Nah, disinilah Pasteur bisa membuktikan bahwa mikroorganisme itu asalnya memang dari luar, bukan tercipta secara spontan dari air kaldu. Setelah itu tumbanglah teori abiogenesis, muncul teori baru yaitu omnivivum ex vivo. Artinya, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, selanjutnya yang paling akhir ya, era yang paling akhir itu ada teori evolusi biokimia. Jadi ini teori penciptaan awal mula terciptanya makhluk hidup yang paling sederhana. Ini ada teori evolusi dari Harold Urey. Dia mendukung hipotesis Oparin ya. Jadi Oparin dan Urey itu sependapat bahwa mikroorganisme yang pertama terbentuk di bumi ini adalah makhluk bersel satu. Kehidupan pertama kali terjadi di udara. Nah, jadi atmosfer purba itu kaya akan metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Lalu ada loncatan listrik dari petir dan sinar kosmik. Energi itu akan menyebabkan CH4NH3H2 dan H2O ini membentuk senyawa-senyawa organik sederhana. Jadi gini nih, urutannya menurut Urey ya. Kondisi pertama, ada molekul-molekul CH4 metana, amonia itu NH3, uap air H2O ya, hidrogen H2, itu sangat banyak sekali di atmosfer. Kemudian ada bantuan energi yang timbul dari aliran listrik halilintar serta radiasi sinar kosmik sehingga terbentuklah molekul-molekul zat penyusun utama sel ya. Jadi terbentuknya zat hidup yang paling sederhana itu katanya zat hidup yang menyerupai susunan kimianya virus. Setelah itu, dalam jangka waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun lamanya, zat yang terbentuk tadi, ya, yang menyerupai virus tadi, akan berkembang menjadi sejenis organisme atau makhluk hidup yang lebih kompleks. Gitu ya. Lalu ini kita lihat, kita bandingkan dengan Oparin. Oparin juga menyatakan bahwa awal mulanya atmosfer bumi itu ada metana, amonia, uap air, dan hidrogen. Karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmik ya dan halilintar, gas-gas itu akan mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana penyusun-penyusun sel seperti gula sederhana, asam amino gitu ya. Lalu selama berjuta-juta tahun, senyawa organik itu akan terakumulasi di cekungan perairan. Nah, ini bedanya kalau kata Oparin, berarti makhluk hidup yang pertama terbentuk itu di perairan. Ya, senyawa organik yang jatuh di perairan itu membentuk seperti kuah sup disebut dengan primordial soup. Jadi sup itu berarti air yang mengandung zat-zat organik. Lalu primordial soup ini akan membentuk monomer. Monomer ini bergabung membentuk polimer. Lalu polimer itu akan menggumpal membentuk protobion. Protobion itu bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi, tetapi bisa memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Kemudian muncullah organisme pertama, yang pertama terbentuk adalah
prokariotik heterotrof, tidak bisa bikin makanan sendiri ya, itu terbentuk di perairan. Selanjutnya organisme prokariotik heterotrof yang pertama terbentuk tadi akan berubah lama-kelamaan menjadi autotrof, menghasilkan oksigen, barulah atmosfer mengandung oksigen dan terjadi evolusi perlahan-lahan. Nah ini eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Miller ini membuktikan teori oparin dan urey ya. Jadi dia menggunakan pipa-pipa ini dia rangkai sendiri. Jadi di bawah yang bulat ini isinya adalah air yang dididihkan sehingga mengandung uap air ya. Lalu dari lubang yang samping sini dimasukkan gas-gas metana, amonia, dan hidrogen. Lalu berpadu dengan uap air dari bawah ya, bercampur, belok ke kanan. Lalu di sini ada bilik reaksi di mana di situ dikasih lecutan listrik sebagai pengganti halilintar. Percikan listrik itu untuk menggantikan halilintar dan sinar kosmik ya. Nah, di situ terjadi reaksi, lalu ada kondensor di bawahnya pendingin sehingga mengembun, terbentuk embun atau cairan. Nah, di sini ada tempat penampungan. Lalu hasil reaksinya tersebut ditampung dan dilihat, diteliti, ternyata benar. Hasilnya itu adalah senyawa-senyawa organik sederhana seperti adenin, ribosa, dan asam amino penyusun utama sel. Jadi Miller berhasil membuktikan bahwa jika metana, amonia, uap air, dan hidrogen diberikan percikan listrik, itu akan menghasilkan senyawa-senyawa organik sederhana penyusun sel ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ